Sakaratul Tahta Mulyono. Saat 20 hari menjelang tanggal pelantikan presiden baru, nampaknya akan terjadi tsunami politik bagi dinasti Mulyono, yang akan membuat banyak orang terkesima. Lihat saja, setelah kalender melewati angka 30 September nanti, akan terjadi serentetan peristiwa yang membuat kedokteran istana membentuk tim, untuk membangun rangkaian diagnosa, bahwa kesehatan sang raja mulai bermasalah. Sementara di ruang lain istana, tim multimedia dari lembaga yang seharusnya mengurus pemerintahan bidang komunikasi, sibuk memproduksi scan-scan dokumenter kisah Mulyono, mulai dari kesederhanaan di lorong gorong-gorong, hingga aksi giring bebek. Drama itu disusun secara epik, untuk menciptakan melodramatik yang memantik rasa iba, bila perlu diberi background lagu, Gugur Bunga. Tapi anehnya, di sisi luar istana, segerombolan para penjilat mulai mengepak-ngepak barang. Mr. Cepot Bahlul misalnya, mulai jarang terlihat muncul. Lord mulai rajin ke Singapura, untuk alasan kontrol kesehatan. Sedang tukang ban serep, sibuk bolak-balik Kuningan menunggu setelan oranye. Semua petinggi dan para patipelan namun pasti berangsur menjauh. Sorot mata sang raja mulai terlihat panik, warna coklat dan hijau sudah mulai nampak menjadi abu-abu. Gerak para komandan, yang berkali-kali dipromosi dan dinaikkan pangkatnya, mulai terasa slow dan menjaga jarak. Entah karena tak mau terkena sial karir di pergantian kekuasaan, atau karena Pak Danjen sempat berdehem sambil senyum miring. Mau ke Papua? Yang masih sedikit rajin paling segelintir kerocok-kerocok partai salah input dan mantri urusan cebokin. Itu pun durasinya mulai melemah, sejalan dekatnya tanggal 20 Oktober 2024. Maklum, para bohir 9 cacing mulai stop anggaran. Semua strategi Mulyono mulai terasa kebas dan baal. Strategi begal nasab misalnya, belakangan semakin meredup. Tak lagi mampu mengalihkan perhatian publik, dari topik gratifikasi jet pribadi, dan bejatnya bacot Fufu Fafa. Padahal, artis piot dangdut zaman jadul, dan Abu Janda, pun sudah disawar untuk strategi menabuh gendang, mulai dari irama paus, hingga balik lagi ke lagu Bahar Smith. Tapi strategi tetap saja gagal. Topik jet pribadi dan Fufu Fafa terlalu kencang daya guncangnya. Alhasil, detak jantung Tuan dan Nyonya Mulyono semakin hari semakin cepat pacunya. Ketakutan dan kecemasan akan kegagalan menikmati rumah mewah di atas tanah seluas 12.000 meter pasca lengser ke Prabon, semakin menghantui. Boleh jadi, bayang-bayang kisah Soekarno-Hartini di akhir kekuasaan Orde Lama, bolak-balik melintas dalam benak Mulyono. Ditambah lagi, rakyat mulai semakin berani dan terang-terangan meneriaki Mulyono, saat berada di keramaian. Tak ada lagi rasa takut, apalagi rasa hormat. Tak peduli apakah ketika ia ada di depan Pak Bowok, ataupun di depan mantan Danjen Kopassus sekalipun. Rakyat tetap berteriak mengejek Mulyono. Ngeri, semoga tak ada yang mulai lempar-lempar botol aqua. Sebagian aktivis dan tokoh, pelan-pelan juga mulai mengambil langkah hukum. Ada yang mulai menggugat soal perbuatan tercela, yang berpotensi membatalkan pelantikan, ada juga gugatan korupsi terkait gratifikasi. Mulyono cemas, bagaimana kalau sidang MPR menetapkan calon pengganti pasangan Pak Danjen? Bagaimana pula jika KPK akhirnya tak ada jalan mengelak, kecuali harus menaikkan penyelidikan ke tingkat penyidikan perkara gratifikasi dan tambang timah? Mungkinkah akan ada dinasti di dalam lembaga pemasyarakatan Sukamiskin? Lagi dan lagi, jutaan akal bangsa ini dihadapkan kembali oleh Tuhan, pada kebesarannya. Mau pakai rumus logika apapun, orang-orang yang berakal pasti akan mengakui, bahwa Sang Maha Kuasa telah menyodorkan bangsa ini, dalam beberapa frame kisah nyata kekuasaannya, yang tak dapat dibantah. Dulu ada kisah Setnov dan Sambo untuk dijadikan bahan renungan, bahwa tak ada yang tak mungkin jika Tuhan berkehendak. Kini, Tuhan tambahkan lagi dengan kisah si Raja Utang. Setelah ini semua, kekuasaan Tuhan mana lagi yang engkau dustakan wahai kaum IQ 58%?